evaporator, dan superheater. Nah, di sini untuk spesifikasi fluida kerja juga sudah ditambahkan. Untuk yang siklus rangkaian organik ada R123 dan R245FA, ini untuk spesifikasi R123-nya, yang ini untuk R245FA-nya. Nah, ada juga spesifikasi fluida kerja air yang ditambahkan di sini. Nah, untuk spesifikasi gas buang yang dilakukan, itu yang keluar dari proses pembakaran dari suppression preheater dan clinker cooler dan proses produksi semen. Ditambahkan juga, dan analisa dasarnya nanti setelah proses simulasi nanti kan akan didapatkan data pada masing-masing komponen. Pada data tersebut dilakukan perhitungan untuk menentukan efisiensi termal dan akan didapatkan daya yang dihasilkan oleh turbin pada teknologi HRPG, kemudian akan dianalisis dengan referensi teori yang ada. Nah, ini untuk diagram alir, mulai identifikasi masalah, dilakukan studi literatur, dilakukan pengambilan data, selanjutnya dilakukan pembuatan desain HRPG dengan siklus rangkaian origin dan siklus rangkaian. Selanjutnya memasukkan data operasi pada desain model HRPG. Selanjutnya akan di-running simulasi. Jika simulasi berhasil, maka akan didapatkan data daya pada kerja pada tiap komponen dan nilai efisiensinya. Jika tidak, nanti akan dibuat lagi desainnya, membuat desain kembali. Dan selanjutnya setelah itu ada analisis data dan selesai. Mungkin itu Pak dari saya Pak. Saya sudah kerjakan. Ya, oke. Suaranya bisa masuk jelas terdengar ya? Jelas Pak, Untuk terdengar. suara. Oke, Terdengar, Pak. coba lihat apa tadi? Lihat flowchart-nya ya. Flowchart, oh ya. Garis alir. Mulai identifikasi masalah, studi literatur, pengambilan data. Setelah data diperoleh, membuat desain WHRPG dengan siklus Rankine organik dan siklus Rankine, memasukkan data operasi pada desain model WHRPG, running simulasi. Nah, di bagian ini yang kotak simulasi ini nih, simulasi berhasil. Itu icon simbol. Simbolnya sepertinya bukan apa? Yang ketupat itu ya Pak? Iya, belah ketupat. Oh, yang tadi apa oh, yang iya. Siapa yang pertama tadi Jeff ikut nggak? Ikut hadir nggak yang apa? Yang pertama kali tadi Hadir, kan Pak. ada Hadir. menyampaikan. Ya, Hadir, nanti Pak, coba hadir. ditanya aja Iya, iya. tadi apa URL-nya itu dia dapatin dari mana tuh? Dapat simbol-simbol itu. Baik, Itu Pak. disesuaikan ya, disesuaikan dengan Ya. ini. Dengan Penjelasan simbolnya kata itu, Pak. atau kalimat yang kata atau kalimat yang tertulis di dalam kotaknya. Kalau misalnya arahnya ada garis balik ke atas, ya berarti tadi simbolnya belah ketupat. Oh iya. Terus turun lagi, didapatkan data daya kerja pada tiap komponen dan efisiensi, analisis data selesai. Nah, yang menjadi pertanyaan paling mudah ya, kalau misalnya Iya, saya Pak. memposisikan sebagai penguji ketika membaca flowchart ini, membaca garis alir ini, bukan memposisikan sebagai pembimbing, tapi memposisikan sebagai penguji. Misalkan simulasi itu berhasil, yang menjadi pertanyaan. Ketika dia turun ke bawah, itu kan tanda panah ya, ada tanda panah ya, balik lagi ke atas, tidak. Betul ya, dituliskan di situ. Simulasi berhasil, dikatakan berhasil itu seperti apa kriterianya? Parameter dari simulasi dikatakan berhasil. Kalau berhasil itu nanti itu Pak didapatkan dayanya Pak, nilainya keluar nilainya. Kalau tidak berhasil itu nanti saya sudah mencoba juga yang tidak lengkap gitu, masukkan data pengoperasiannya, nanti dia tidak mau itu Pak, tidak menghasilkan nilai, jadi error gitu Pak. Jadi kalau error nanti tidak, nanti saya cek lagi dari pembuatan desain seperti itu Pak. Oke, tadi dari penjelasan itu ada kata daya, terus apa lagi? Kata kuncinya. Daya yang dihasilkan keluar. Ya, dayanya data itu daya pada kerja.
Oke, data daya pada kerja. Datanya berapa minimal dikatakan supaya dia bisa harus turun ke bawah, dikatakan berhasil dayanya. Kalau untuk dayanya sih nggak ada ya Pak, soalnya kan ini apa berupa saya membuatnya hanya acuan gitu untuk datanya sebagai acuan untuk seperti itunya tidak ada Pak kalau ini. Jadi untuk begitu Pak. Ya, nanti coba di ini di explore dari eh, dayanya. Kalau misalnya dayanya itu bisa memberikan gambaran. Begini apa kalimatnya atau narasi yang tertulis di Iya. situ, simulasi berhasil itu kata yang tertulisnya itu masih bermaknanya multitafsir, gambarannya Oh, iya. panjang. Misalnya dikatakan berhasil itu seperti apa? Misalkan saya pinjam analogi apa ya? Analogi atau kalau diibaratkan eh, tol, jalan tol. Iya. Di jalan tol itu kan ketika kita mau masuk ke jalan pintu tol, itu di gambaran pintu tol itu selalu muncul gambar eh, roda 2 dilarang masuk. Roda 2. Jadi kata kuncinya adalah roda 2 dilarang masuk. Terus nggak ada gambar roda 3. Kalau misalnya nanti ada bajai bisa masuk juga. Tapi dia kasih keterangan roda 2 dilarang masuk. Nah, berarti batas minimalnya roda 4. Iya. Batas minimal untuk bisa masuk jalan tol itu roda 4. Oh, iya. Permasalahan nanti rodanya ditambah menjadi 6 karena mobil truk gandeng, atau rodanya jadi 8, mobil truk gandeng 2, gandeng 3, ya itu bisa masuk jalan tol karena rodanya Iya. lebih dari 4. Nah, maksud saya gambarannya seperti itu. Misalnya ketika jumlah rodanya itu ada kata kuantitatifnya tertulis simbol 4, berarti dia bisa turun ke bawah. Oh, iya. Kalau misalnya Berarti rodanya jumlahnya 2, dia balik lagi ke atas. Itu nggak boleh masuk. Berarti harus diperbaikin dulu atau tambah roda atau modifikasi. Nah, di bagian ini simulasi itu dikatakan berhasil seperti apa? oh iya Apakah Pak. nanti hasil dari simulasinya itu bisa dari hasil simulasi ya. Ini pakai apa softwarenya? Aspen Aspen ya. Aspen Pak. Ya. Oke, pakai Aspen, misalkan dia bisa memprediksi daya atau dia Oh bisa iya. mengeluarkan apa tuh post processingnya, dikatakan berhasil. Standarnya apa? Misalnya karena dayanya hasilnya misalnya daya yang minimal. Yang tadi kan ketika ditanya apa ada cerita tentang daya, misalkan ini ya, misalkan daya Hmm. minimalnya dari hasil simulasi didapatkan setelah dihitung 100 Oh. atau 200. Nah, ketika nilainya lebih dari 100, berarti dia berhasil. Kalau di bawah 100, berarti dia harus balik lagi ke atas. Oh, berarti Pak kan saya di PT-nya sana ada daya yang dihasilkan dari siklus Rankine biasanya ini itu sebesar Ya, 6,7 megawatt. Nanti bisa ditambahkan di sini saja berarti ya Pak? iya bisa masukkan di situ. Oh, Tuliskan, sebagai acuan. Ah, iya sebagai acuan ya, sama seperti tadi gambarannya iya baik Pak. mau masuk jalan tol. Oh Kalau iya. misalnya kan kalau suka kita masuk ke jalan tol ya, itu kan suka Hmm. keluar di pintu tol masuk itu kan suka tertulis jalan tol, ada suka tambahan juga tulisan roda 4 ya, yang bisa melintas ke situ, tapi roda 2 juga bisa. Oh, Ya, iya. tapi roda 2 khusus polisi biasanya yang bisa masuk jalan tol situ. Itu lain Iya Pak. cerita lagi karena dia ada terkecuali gitu. Kita melihatnya dalam hal melihat itunya rodanya. Oh, rodanya roda 4 yang bisa masuk situ. Kalau Oh iya misalnya Pak. roda 2 ya nggak bisa. Kalau pengen masuk ya tambah roda dulu. Bisa kalau Hmm. punya motor ya tambah roda dimodifikasi sehingga gimana caranya supaya jadi mobil atau Hmm. dimodifikasi bentuknya ininya sehingga ada 4 roda dan berbentuk seperti mobil ya
bisa masuk ke situ. Kira-kira gambarannya, perumpamaan seperti itu. Ya, Pak. Ianya Baik. sesuai dengan standar, tidaknya balik lagi ke atas. Apa yang harus dilengkapi, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi. Berarti di sini saya bisa menambahkan simulasi berhasil jika gitu, Pak. Jika nilai daya yang dihasilkan turbin sebesar sekian begitu, Pak. Ya, bisa dihasilkan sekian. Kalau kurang dari itu, apa yang harus dilakukan? Garis panahnya itu naiknya kemana lagi? Apakah naik ke membuat desain WHRPG baru, ngulang lagi, atau memasukkan data operasi, atau cukup running simulasi lagi, tetapi ada kondisi batas yang dirubah-rubah. Boundary condition-nya itu yang nanti disesuaikan. Dia naiknya itu naik mundur 1 kotak, mundur 2 kotak, mundur 3 kotak, atau mundur balik lagi ke awal, ke mulai. Nah, itu yang jadi yang perlu ditentukan dia akan kembali kemana. Iya, baik, Pak. Baik, Oke, dari saya untuk sementara itu dulu, cukup diskusinya. Nanti coba dikomunikasikan dengan siapa? Pembimbing kedua ya. Sudah sih, Pak, saya sudah Fahrudin, ya? Atau siapa? bimbingan dengan Pak Fahrudin ya. Sudah saya sudah bimbingan dengan Pak Fahrudin. Ya. Pak Fahrudin memberi masukan pada penulisan sih, Pak, kebanyakan seperti ini. Kemarin kan tidak ada prosedur pengujian. Seperti itu. Ya. Mungkin itu, Pak. Ya, oke. Untuk dari saya sementara cukup ya. Untuk sementara intinya cukup. Kemudian bisa dilanjutkan dengan yang berikutnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih pada Mura atas masukan dan bimbingannya. Saya akan perbaiki masukan dan bimbingan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Biar lebih cepat lagi, bisa dimulai melakukan share screen untuk berikutnya siapa ya urutannya tadi? Saya, Pak. Oke, bisa dimulai melakukan share screen dan di-record ya untuk dokumentasi ininya. Oke. Ya, sama seperti yang tadi diceritakan 5 menit ya, maksimal 5 menit apa yang sudah dilakukan, dikerjakan untuk bisa mengingat atau melihat perkembangan ya apa yang sudah ditambahkan untuk penulisan ini proposal ya, untuk penulisan proposal skripsinya ya. Kemarin saya yang mengambil topik tentang heat recovery steam generator. Untuk bab 1-nya ada penambahan batasan masalah dari saya, yaitu poin 5 dan 6, yaitu pressure drop diabaikan, dan poin 6 gas buang turbin dianggap gas ideal udara. Kemudian untuk tinjauan pustakanya cuma ada penambahan sumber yang belum ada doang sih Pak kemarin. Seperti yang dari Mitsubishi-nya ini sudah saya tambahkan, sama yang gambar-gambar yang tidak jelas seperti ini udah saya edit menggunakan Paint seperti saran Bapak. Kemudian untuk bab 3-nya, kemarin ada saran dari Pak Farudin juga untuk menambahkan lokasi dan waktunya, serta untuk diagram alir yang tadinya di paling atas ini di 3.1 saya pindahkan ke paling bawah dengan ada penambahan sedikit dari Pak Farudin, yaitu simbol-simbol kecil kayak TPM untuk temperatur, pressure, dan massa, dan untuk hitungan datanya untuk penambahan juga simbol-simbol kecil. Mungkin itu aja Pak untuk progresnya untuk minggu sebelumnya. Ya, oke. Ini mulai identifikasi flowchart ya, mulai identifikasi studi literatur, ngumpul data, parameter sistem, pengolahan data, perhitungan data, ya, tidak, analisis simpulan.
Ya, oke. Coba di scroll ke atas. Di scroll ke atas itunya. Paling atas, Pak. Ini bab 3 aja dulu. Lihat coba bab 3-nya. Capture bab 3-nya. Chapter ya. Metode penelitian, lokasi waktu ngambil data. Ini sama nggak dengan siapa yang tadi, Jeff atau siapa, Rizky ya? Iya, Atau beda? sama, Pak. Sama Satu tempatnya. ini ya? Oh, tempatnya sama ya? Iya, sama, Pak. Ke tempatnya juga. Oke, karena sama. Apa yang membedakan dari 1 dan 2 yang tadi, ya, Jeff sama siapa? Rizky yang membedakan. Kalau mereka berdua mengambil topik tentang turbin gas, Pak. Saya mengambil topik tentang HRSG, Heat Recovery Steam Generator. Tentang apa? HRSG. Oh, HRSG. Oke, Ya. HRSG ini sudah dituliskan belum singkatannya apa kepanjangan dari HRSG? Udah, Pak, di awal-awal, di judul, di pendahuluan, udah saya tulis Heat Recovery Steam Generator. Oke, udah dituliskan ya. H itu apa? Kepanjangannya HRSG. Itu. Ini, Pak. Saya balik ke ini. Oke, Heat Recovery Steam Generator berarti perbaikan panas ya. Steam itu uap, generator. Heat Recovery Steam Generator. Oke, balik lagi ke itu, ke bab 3-nya. Heat Recovery Steam Generator, HRSG, pengoperasian beban dibutuhkan setiap harinya, selalu berubah-ubah. Oke, problemnya itu beban dibutuhkan setiap harinya selalu berubah tergantung pada pusat pengaturan beban, maka variasi beban tersebut akan mempengaruhi. Nah, ini nanti dicek-cek lagi perkataannya ya, tersebut memengaruhi atau mempengaruhi. Kalau di KBBI itu memengaruhi, Pak, pakai M bukan pakai P. Memengaruhi ya? Iya. Atau bukan mempengaruhi, mempengaruhi. Di KBBI pakai M, Pak, bukan pakai P. Oke, berarti mengacu ke KBBI ya. Memengaruhi Iya, parameter kinerja HRSG. Dengan hal tersebut dapat diketahui apakah ada pengaruh variasi beban turbin gas terhadap efisiensi HRSG dan menganalisa pengaruh variasi beban turbin gas terhadap efisiensi HRSG. Oke, terus di scroll lagi studi pengumpulan datanya. Ini juga sama ya, masuk ke CCR ya, Central Control Room. Iya, betul, Pak. Ya, di situ ada ditulis wawancara pekerja. Nanti bisa juga sama seperti yang tadi di apa yang ditanyain ke sana pada saat ngumpulin datanya. Itu kan dituliskan data diperoleh dengan cara pengambilan data operasional yang melalui CCR, Central Control Room blok 4 dalam data manual book dan wawancara pekerja. Ya, yang jadi pertanyaan apa yang ditanyakan, kalimat pertanyaan-pertanyaan apa yang diberikan pada saat melakukan wawancara. Nanti bisa dituliskan di situ di pengumpulan data. Dituliskan, kan ini kayak pertanyaan bebas spontan gitu aja, Pak, sama kayak tadi. Ini berarti ditulisannya kayak gimana, Pak? Itu aja dituliskan, maksudnya pertanyaan wawancara 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak kemarin nanyanya, ingatnya? 20 pertanyaan ada?
kayak semacam nggak ini apa nggak ngitung juga semua apa namanya kayak nanya kayak spesifikasinya itu seperti apa gitu untuk alur-alur dari sistem RSG seperti apa gitu nggak apa namanya nggak struktur gitu Kak. Ya, nanti coba diingat-ingat lagi apa pertanyaan apa yang ditanyakan supaya buat mensinkronkan ini Kalau misalkan ini metode. dihapus Pak, dihapus berarti tidak perlu penambahan itu ya Pak. Nggak, ya yang jadi pertanyaan lagi kalau misalnya wawancara ini nggak dilakukan atau tidak apa data-data dari hasil pertanyaan tadi apa nggak di misalnya wawancara nih di sana kan melakukan wawancara katakanlah 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan sudah dapat jawabannya ini pada saat ditanyakan lalu dari jawaban tersebut memberikan kontribusi nggak untuk bisa menjawab rumusan masalah. Memberikan kontribusi. Oke, kalau memberikan kontribusi berarti ya wawancara menjadi hal yang membantu untuk dalam hal di poin ini teknik pengumpulan data. Berarti bisa ditambahkan kayak poin lagi itu kayak. Ya, poin wawancaranya itu ya apa saja yang diberikan. Wawancara itu kan masuk ke dalam ini seperti data ya. Ada data yang diperoleh secara kuantitatif yang tadi kalau mendengar di pertemuan dengan yang pertama dengan Jeff ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Untuk data kuantitatif itu data berupa angka-angka. Angkanya itu ya bisa diperoleh dari hasil pengujian atau dari hasil eksperimen menggunakan alat ukur, datanya berapa, diperolehnya, lalu diolah secara statistik sehingga memberikan informasi, itu data kuantitatif. Lalu data kualitatif itu data wawancara. Misalnya ya seperti kuesioner kepuasan pelanggan, wawancara atau data pertanyaan. Misalkan kan suka ada kalau di restoran atau di rumah makan itu kan atau di hotel atau tempat penginapan kan ada data kuesioner. Bagaimana kepuasan Anda dengan fasilitas yang telah kami berikan dalam kurung dalam iya atau puas, sangat puas, kurang puas atau tidak puas. Centangnya misalnya kalau pilih puas, ya puas. Kalau ya sama seperti pertanyaan ini EDOM. Suka ngisi EDOM nggak? Suka. EDOM itu apa? Penilaian itu kan buat evaluasi dosen dari mahasiswa. Itu adalah kualitatif. Wawancara sebetulnya. Anda itu 2 wawancara. Kalau melakukan EDOM itu ada data kualitatif. Data wawancara misalnya dengan dosen ini apa aja misalnya. Ingat nggak pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya di EDOM itu yang sering ditanyakan? Kalau dari pengajaran gitu. Dari pengajarannya seperti apa gitu. Ya, kan ada misalnya poinnya nomor 1, 2, 3, 4. 4 maksimal, 3 3 itu sedang ya kalau saya 4 sangat puas atau puas, 2 kurang puas, 3 1 gitu kan. Nah, itu adalah wawancara tuh. Nah, data-data seperti itu ya itu adalah data kualitatif. Nanti data kualitatif juga bisa ditransformasikan atau dirubah menjadi data kuantitatif. Misalnya kalau nomor dapatnya nilainya maksimal, poinnya 4, berarti
dikonversikan ke kuantitatif. Nah, di bagian ini apa yang ditanyakan? Nah, kalau yang EDOM, yang tadi evaluasi dosen mahasiswa, itu adalah contoh data kualitatif yang sudah terstruktur. Terstruktur itu artinya sudah ada jawaban. Jawabannya itu poinnya mau kasih nilai 4, mau kasih nilai 3, apa mau kasih nilai 2, atau memberikan nilai 1. Jadi dari jawaban dari pertanyaan yang diberikan sudah ada jawaban. Jadi ada multiple choice. Nah, itu adalah data kualitatif atau pertanyaan yang terstruktur. Ada juga pertanyaan yang tidak terstruktur, random. Random itu ya bebas, jadi melihat sikon, situasi dan kondisi. Nah, ini masuk ke dalam kategori mana nih pertanyaan yang diberikan? Apakah masuk ke dalam kategori terstruktur yang tadi ada, atau kategori yang wawancaranya bebas, misalnya lihat kondisi, ketika melihat ini yang terpikirkan apa, itu langsung ditanyain. Nah, itu adalah spontan. Itu masuk ke dalam kategori wawancara yang secara spontan ya. Ya. Contohnya banyak, misalnya ya lihat aja di wawancara tidak terstruktur atau bebas itu ya lihat aja kalau misalnya nonton di YouTube itu suka nonton podcast nggak? Ya pernah Pak. Podcast? Pernah. Podcast misalnya siapa, Deddy Corbuzier, atau podcastnya siapa kalau di YouTube itu yang banyak yang ditonton itu Ivan Gunawan, itu nggak terstruktur, nanyanya bebas, apa aja ditanyain terhadap yang datang. Kadang pertanyaannya di luar konteks cerita, di luar konteks, yang penting bisa meningkatkan viewer, ya ada cerita-cerita lucu, ya itu juga masuk ke dalam kualitatif pertanyaan tersebut. Nah, nanti coba diingat lagi kira-kira pertanyaan apa yang diberikan. Nanti bisa dituliskan di situ. Oke, gambarannya seperti itu. Ada data kuantitatif, kemudian ada data kualitatif. Turun lagi ke 324. 324. Ya, 324 itu apa? Teknik mengolah data ya. 1, 2, 3, 4. Teknik perhitungan, terus scroll lagi ke bawah. 325. 326, 3.3 diagram alir ya. Oke, dari saya untuk sementara itu dulu diskusinya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ini sudah pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga Pak. Oke, nanti dilengkapi apa yang tadi dikomentari untuk tambahannya. Ya, bisa dilanjutkan, ditutup dari diskusinya. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas bimbingannya pada hari ini. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak. Selanjutnya saya Pak. Ya, jadi Arli ya dari Iya teknik Pak Arli. kapalan. Yang temannya kemana ini? Udah diinformasikan Abdul Zudi, belum? Pak. Ya, Sudah dikasih maksudnya tahu Pak. Mungkin dia sedang ada acara Pak. Seperti yang itu. satunya lagi kalau nggak salah kemarin ada berapa tuh? Ada 3 Pak. Satunya itu Dita. Tapi kan karena kendala yang kata surat izin itu Pak, bukan surat izin sih Pak, surat apa namanya? Surat tugas itu Pak. Jadi nggak bisa ganti pembimbing seperti itu Pak. Oke, ya. Oke, saya izin share screen ya Pak. Ya, di share screen. Nah, apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah terlihat. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
ini judul analisis saya Pak, analisis retak area lambung ruang muat kapal SPOB 4000 DWT dengan metode elemen hingga. Nah, untuk minggu kemarin, ini saya bimbingan skripsi ya Pak. Untuk minggu kemarin tidak banyak perubahan pada skripsi saya di bab 1 dan bab 3. Dan untuk bab 4, sebentar Pak. Ini kita ke metode penelitian, Pak, di mana flowchart penelitian saya yaitu dimulai dari studi literatur, kemudian pengumpulan data utama ini seperti ukuran utama kapal, kemudian konstruksi profil-profil, kemudian ketika saya sudah mendapatkan data, saya melakukan permodelan struktur dengan software. Oh, ini belum diganti, Pak. Saya menggunakan SpaceClaim, kemudian setelah selesai dari permodelan, baru nanti saya akan melakukan simulasi finite element method di ANSYS statik struktural, kemudian baru perbandingan hasil simulasi. Seperti itu, Pak. Dan untuk progres saya di minggu ini, itu ada pada permodelan, Pak. Namun permodelan belum 100% selesai, Pak. Seperti itu nantinya dari simulasi ini, dari simulasi ANSYS statik struktural nanti menghasilkan seperti von Mises seperti itu, Pak. Kalau di minggu kemarin Bapak menyarankan saya untuk menghitung modulus Young dan di ANSYS strukturalnya itu nanti menghitung von Misesnya, Pak, seperti itu kekuatannya. Ya, untuk itu sudah dapat belum berapa nilai von Misesnya? Belum, Pak. Saya baru mau selesai permodelan ini, Pak. Jadi belum sampai pada meshing, kemudian Pak, simulasi, Pak. Seperti ya. itu. Oke, berarti nanti diteruskan sampai situ, sampai dapat nilai von Misesnya. Karena nanti di bagian von Mises itu ya bisa menggunakan sebagai analisis untuk melihat apakah material tersebut masih aman, atau material tersebut mengalami kerusakan. Oke, baik, Pak. Pak, kan skripsi saya ini kan analisis retak area lambung ruang muat ya, Pak ya. Nah, kalau misalkan kita untuk simulasikan retak itu sebenarnya bisa atau enggak sih, Pak? Atau tidak usah, Pak? Untuk retak cracking ya, retak itu kan bahasanya crack atau patahan atau cracking itu bisa dilakukan dengan yang pendekatan tadi, von Mises tadi. Menghitung von Mises ya, Pak? Iya, jadi gambarannya gini, misalkan mudahnya ya, misalkan gini, punya kayu lah. Kayu, kemudian kalau misalnya coba aja nanti materialnya kayu, terus nanti buat aja misal kalau iseng-iseng pakai eksperimen mudah juga bisa ngelihat retakannya gimana, retakan dari kayu ya, patahan dari kayu, lalu kita bandingkan dengan hasil simulasi dengan pendekatan von Mises. Misalkan kayu tersebut dipasang kayu papan ya, papan kayu. Kan kalau dulu SD gimana? Masih ingat nggak waktu SD bangkunya gimana? Bangku tempat kalau duduk SD. Tempat duduk SD bangkunya bangku kayu, Pak. Bangku panjang ya? Bangku Bukan, panjang. Pak. Udah bangku kayu. Udah bangku kayu, Pak. Iya. Dulu ada kalau misalnya SD itu, tempat sekolah SD itu yang bangkunya itu kayu panjang. Kan kalau yang sekarang ya bisa jadi bangkunya itu satu-satu. Kalau dulu bangkunya agak panjang. Nah, oh iya, Pak, yang seperti cuma itu. Di ujung-ujung dong ya, Pak? Iya, di ujung-ujung aja. Atau pernah masuk ke warteg? Ya, di warteg, Pak.
kurang Nah, lebih itu fungsi warteg. modelnya mirip kayak begitu tuh. Nah, bayangkan seperti itu. Bayangkan lihat aja warteg, bukan lihat wartegnya, lihat bangkunya. Lihat bangkunya, misalkan bangkunya itu kapasitas duduknya berapa orang ya? Misalkan kalau warteg dia katakanlah 5 orang. 5 orang. Terus didudukin 5 orang, tetapi badannya besar-besar. Atau didudukin oleh 10 orang, ya tapi badannya agak kecil, tapi didudukin. Yang kapasitasnya awalnya dia bisa menampung 5 orang, masih belum melenyot atau belum patah kayu tersebut, kelihatan kayu tempat duduk bangku tersebut. Ketika diduduki 10 orang yang duduk di situ, ada lendutan misalnya di bangku di kayu tersebut. Nah, lendutan itu nggak kuat, keluarlah cracking, patahan. Nah, patahan itu nanti terlihat di posisinya di mana. Apakah patahnya di tengah-tengah bangku, atau di pinggir bangku, maksudnya di sisi kiri atau di sisi kanan, atau di sisi depan, di sisi bukan depan ya, maksudnya pertengahan antara sisi kiri dan sisi kanan, pertengahan antara sisi tengah dengan sisi belakang, itu bisa terlihat dari von Mises maksimalnya di mana. Iya, Pak. Nah, berarti sama kalau juga pembebanan ya, Pak ya? Iya, pembebanan. Jadi nanti kelihatan misalnya maksimalnya di mana nih. Apakah maksimalnya di von Mises maksimal ya? Maksimalnya di tengah, misalnya bangku ya, bayangkan aja lihat bangku, misalnya von Misesnya itu di tengah bangku maksimalnya dapatnya, atau di ujung kiri kiri bangku, atau di ujung kanan ya, tergantung siapa yang duduk. Kalau misalnya duduknya di sebelah kanan dengan postur tubuh yang besar, dengan postur tubuh yang lebih over dari yang lain, maksudnya paling berat, bisa jadi von Misesnya ada di kanan. Nah, karena maksimalnya di kanannya itu melebihi dari modulus yangnya propertis bangku, maka dia akan patah. Oke, baik, Pak. Ya, dia akan bangku tersebut akan serat kayunya akan keluar, atau akan rusak, atau bisa patah. Sama balik lagi ke sini, ke bagian ini nih. Materialnya apa? Misalnya materialnya nanti dimasukkan di situ. Lalu posisi maksimalnya di mana? Posisi von Mises maksimalnya. Kalau posisi maksimalnya di bagian tertentu, baru nanti ya diperkirakan bagian disitulah yang akan mengalami patahannya. Oke, baik, Pak. Mengalami crackingnya ya, sama seperti kayak tadi bangku. Misalnya kalau yang duduknya badannya paling besarnya agak di tengah atau agak di kanan, ya von Misesnya beratnya di situ tuh, di bagian situ. Bisa jadi nanti patahnya di situ. Oke, baik, Pak. Kirakan. Tapi kalau untuk kita ngelihat persebaran retak itu bisa nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Ini persebaran retak ini saya belum belum begitu bisa memastikan ini gambar persebaran retak atau meshing. Oh iya, Pak. Di bagian ini. Karena tampilannya ini bisa saja ini tampilan mesh. Coba misalnya masuk ke Google. Coba kita main di Google. Ini dia bisa di zoom lagi nggak? Ini ANSYS versi berapa nih? ANSYS versi... Kebaca nggak? Sebentar, Pak. ANSYS versi ini, Pak, dia.
9.0, Pak. Oke, coba masuk di Google. Oke, Di baik, Pak. Google, kemudian ya ketik aja dulu Google. Apa tuh, Pak? Ini udah masuk Google belum? Ketik aja dulu Udah, Google. Udah Google ya. Kata kuncinya itu meshing ANSYS meshing ANSYS struktural. Tambahin dulu bentar. Sebelum ANSYS struktural itu kodenya berapa tadi? 9.0 ya? 9.0, Pak. 9.0 meshing ANSYS 9.0 struktural. Struktural. Misalkan tambahin lagi apa ya? Coba BIM Batang, BAEM BIM. Oke, di search di enter. Lalu masuk ke image, ke gambar. Banyak keluar nggak yang masih menceritakan 9.0, 9 titik yang versinya 9.0? 9.0. Mungkin meshing seperti ini aja sih, Pak. Iya, ini udah ANSYS versi baru nih. Kalau tampilannya kayak gini nih. Ini udah di atasnya nih. Nah, atau misalnya dicoba lagi dirubah meshing ANSYS 9.0. Nggak usah pakai struktural BIM. Kurang lebihnya sama kayak yang versi sekarang, Pak. Itu Komsul itu beda lagi softwarenya. Nah, ini kan kayak Komsul itu juga dia bisa menampilkan mesh berbarengan tuh yang itu. Coba aja misalnya ya diklik Komsul. Nah, ini kan kalau kita melihatnya itu agak repot nih. Iya, Misalnya anggapnya retakannya di mana nih? Kalau misalnya belum ada warna-warni, belum ada legend. Tapi kalau sudah ada legend, ini kan ada legend warna-warni, warna maksimalnya itu kan ada di pojok situ tuh. Iya, Pak. Nah, crackingnya di situ tuh. Berarti akan beban cracknya di situ. Tapi kalau misalnya cuman kotak-kotak, ya garis-garis ya bisa saja itu mesh. Oh iya, Pak. Nah, seperti ini nih yang ya coba diklik itu. Ya ini hanya itu aja sih, Pak. Hasil dari meshingnya saja, Pak. Retakan di mana posisi retakan? Ya kalau ngelihat dari paling banyak kotak-kotaknya yang paling kecil ya di tengah. Ya kan? Kelihatan itunya. Nah, Untuk paling rawan berarti apa ya? iya, tapi kalau misalnya dia bisa nampilin warna-warni, nah itu sudah mengeluarkan post processing. Mengeluarkan ya tampilan simulasinya. Iya, Pak. Lalu Berarti yang coba kenapa? ini apa ya? Meshing berarti kurang lebih yang ini tadi Nah, bukan persebaran yang retak. ini udah mengeluarkan yang tadi mengeluarkan post processingnya. Nah, Dia oke, baik. menampilkan post processing hasil warna-warni dan menampilkan meshing dalam waktu yang bersamaan. Ini kan bersamaan nih dalam satu Iya, frame, Pak. dalam satu gambar. Nah, ini yang bisa kita lihat. Oke, baik. Retakannya di mana? Yang lihat retakan lihat aja yang nilai maksimalnya di mana tuh. Nilai maksimalnya kan warna merah ya. Iya, Pak. Kurang lebih Nah, berarti ada di sini posisinya yang iya, warna Pak. merah itu. Kalau yang tadi kan gambarnya gambar meshing polos. Nah, ya sama Iya, seperti kayak tadi. Gambar apa? Itunya yang di jurnal yang di artikel tadi. oke, baik, Pak. Pak, tapi kalau untuk ANSYS statik struktural itu sendiri, kita pakai boundary atau enggak sih, Pak? Kalau saya ngeliat teman-teman saya lain kan, Boundary, itu, Pak. Iya. maksudnya boundary gimana? Jadi kalau misalkan teman-teman saya kan ANSYS fluid, terus ada juga yang CFD atau apa gitu, Pak. Jadi dia apa namanya?
kayak ada boundary-nya gitu, Pak. Bangunan di luar ya, Pak. Oke, Jadi misalkan, yang dimaksud dengan boundary itu adalah batasan. nah iya Ketik Pak, misalnya seperti ini Pak. boundary condition, coba ketik boundary condition. Boundary condition. ANSYS 9.0-nya dihapus saja, diganti dengan yang mau disimulasikan apa? Kasus statik atau dinamik? Statik struktural, Pak. Oke, tulis statik struktural. Coba di enter. Oke, nah, lihat yang di sini nih, di bagian apa yang paling bawah. Agak ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, yang ada yang gambar seperti apa? Celurit apa namanya itu? Yang yang iya itu. Nah, sebelahnya yang satunya. Enggak yang nah, oke. Enggak, yang udah bener yang tadi, yang gambar seperti celurit tadi. Nah, apa seperti apa ini? Mirip-mirip itu. Ini adalah boundary condition. Kondisi batas. Kan ada yang namanya Maaf Pak, apakah ya suara tidak suaranya bisa jelas jelas, masuk Pak? ya. Masuk, Pak. Di situ kelihatan ini warna biru ada fixed support ya. Iya Pak, ada fix support. Posisinya di mana? Di atas, Pak. Oke, di sini ya. Nah, itu adalah boundary condition. Kondisi batas. Jadi yang dimaksud dengan boundary condition itu adalah kondisi batas untuk domain yang mau disimulasikannya berbentuk seperti apa nih? Dibilang celurit tapi nggak mirip ya, pokoknya seperti itulah. Ya Pak, sejenis ya Pak mungkin. Ya, sejenis itulah. Mungkin dia gambarnya agak repot kali ya, mirip-mirip lah. Iya Pak. Seperti itu. Untuk dimensinya simulasi seperti itu, dia memberi batas, kondisi batas untuk bagian berwarna biru diasumsikan fix. Fix itu artinya dijepit. Baik, Ya Pak. sama seperti kalau membayangkan fix itu ya dipegang, nggak bisa bergerak. Lalu di bagian poin warna mana nih? Warna merah, force berarti ada gaya yang bekerja untuk arah poin titik B dan titik C. Arah gayanya ya lihat aja tanda panah. Arah Oke, baik. B-nya itu ke arah dari kiri ke kanan, ya tanda panahnya ya, kiri ke kanan. Yang C dari atas ke bawah. Oke, baik Pak. Arahnya. Itu adalah kondisi batas. Nah, di sini di modi struktural itu ngasih boundary condition itu kemana? Bagian mana yang dibuat fix, bagian mana yang dibuat roll. Coba lihat di teknik perkapalan sempat masuk juga mata kuliah statika struktur nggak? Atau Tidak Pak. statika struktur, mata kuliah apa ya waktu itu? MKM, mekanika kekuatan material, enggak? Mekanika teknik Pak. Mektek ya, oke. Mektek ada namanya tumpuan. Coba kita masuk lagi ke Google lagi, new tab aja. Oke Pak. Ini atasnya ketutupan gimana caranya? Control T, CTR di keyboard ada kontrol. Ya, Udah Pak. Oh Pak. Control T, udah masuk Google ya? Ya. Google ketik apa ya tadi ya? Macam-macam tumpuan. Macam-macam tumpuan. Nah, itu ada macam-macam tumpuan tuh. Ketik ya, image, lihat aja gambar. Nah, ini nih ya, itu. Ini Pak. Ya. Oke. Nah, ini yang digunakan apa tadi? Ada tumpuan jepit.
Coba Iya, kalau Pak. misalnya balik lagi ke fixed support yang tadi gambar ANSYS. Nah, itu dia yang poin apa nih, poin warna merah, fixed support. Kan warna merah lagi, warna biru ya. Bukan warna Biru merah. Ya, fixed support itu sama aja dengan tumpuan jepit. Macam-macam tumpuan. Balik lagi ke macam-macam tumpuan. Ke Sebentar, Pak. mouse-nya ini. Ya, ya. Nah, itu adalah jepit, tumpuan jepit fixed support. Jadi dia terjepit. Terjepit itu artinya ya membayangkan nggak bisa bergerak arah aksis X, nggak bisa tidak bisa bergerak ke arah sumbu X, sumbu Y atau sumbu Z. Jepit aja. Terus ada lagi nanti ya saya nggak tahu belum tahu ya secara detailnya seperti apa, mau pakainya kondisi batasnya kayak gimana. Apakah mau pakai tumpuan jepit, tumpuan sendi, berarti ada roll, ada persendian, ya tumpuan sendi itu sama seperti apa, membayangkan sendi lutut. Kalau misalnya tangan apa kan manusia kan punya tangan kiri dan tangan kanan. Iya. Tangan kan bisa dipanjangkan, bisa ditekuk, bisa dipanjang tekuk, itu di sikunya itu adalah sendinya. Tumpuan sendi namanya. Oh, iya, Pak. Jadi Tapi engsel sama seperti membayangkan tumpuan buka pintu rumah. Itu kan pintu Iya. rumah kan di ujung kiri atau kanan itu suka dipasang engsel. Itu adalah sendi. Bisa Oh, iya. kebuka, bisa ketutup, bisa kebuka. Cuman bisa buka tutup, bisa buka tutup. Nggak bisa pintunya itu gerakannya misalnya dinaikin ke atas. Iya, Pak. Misalnya kan ada kayak kalau pintu mobil, ada yang kalau misalnya pernah ngelihat mobil, ada mobil yang dibukanya itu ditarik ke belakang. Itu ngerol. Jadi mobilnya itu ya dia pakai pasang tumpuannya itu, dia pasang roll, tarik ke belakang untuk ngebuka mobil. Tapi kalau ada juga mobil ya yang umumnya itu kan pintunya dibukanya ya ditarik aja kebuka, itu sendi. Dia pakai sendi. Tapi kalau yang tarik ke belakang roll. Bayangannya seperti itu. Oke, baik, Terus Pak. ada tumpuan sederhana, ada tumpuan kabel. Ya, ini ya seperti itu, ada sederhana dan kabel. Ini dia menggunakan kabel. Itu di bagian yang mau dijadikan kondisi batas, menggunakan seperti apa tumpuannya nanti. Oke, baik, Pak. Kalau misalkan kapal sendiri untuk apa namanya kondisi batasnya gimana, Pak? Kalau tumpuannya, Pak? Atau dia di bawah? Di bottom? Ini kapalnya itu gimana nih? Ini bagian area Ya, lambung, Pak. nggak, misalnya dari gambar ini ya, dari gambar yang tadi, dari gambar cat-nya. Bagian depan kapal yang mana? Ya, Oh, bagian depan kapal. ini, Pak. Jadi saya kan mengambil bagian apa namanya bulkhead-nya saja, Pak, yang di tengah kapal bagian midship. Jadi saya memotong gading-gading di sini, Pak. Hanya pada area midship saja, Pak. Oke, Bukan. berarti jadi nggak seluruh kapal di satu kapal digambar penuh, nggak ya? Pak. Karena banyak gading-gadingnya, jadi saya mengambil satu bulkhead saja, Pak. Oke, satu, ya memang terlalu berat juga karena simulasi kalau satu kapal penuh digambar. Iya, Jadi bagian tertentu. Nah, di bagian lalu balik lagi ke cat-nya. Misalkan digerakin aja kursornya. Kursor, Pak. Bagian kursor. atau Enggak, ansis. cat yang tadi yang gambar Ini. yang mau dipasang kondisi batas. Oke,
Udah sampai situ. Bisa digerakin kursornya ke atas. Bukan, maksudnya bukan kursornya ke atas, maksudnya. Bagian ke atas ini Pak, atau bagaimana Pak? Nah, itu bergerak apa enggak? Enggak Pak. Oke, berarti kalau dia nggak bergerak, kita asumsikan fix. Iya Pak. Jadi dia nggak bergerak. Nggak, mestinya nggak bergerak ke arah kiri, nggak bergerak ke arah kanan, nggak bergerak ke arah belakang, nggak bergerak ke arah depan. Pak, kalau misalkan Fix- area lambung kan fix berarti support. fix support sih Pak. Nggak ada yang bergerak. Atau definisi bergerak itu ketika lambungnya terkena air Pak, atau bagaimana? Terkena gaya. Definisi bergerak tadi ya tadi dia bergeraknya seperti apa arah pergerakannya. Kalau misalnya roll berarti ya bayangkan mobil tadi, misalnya mobil kan ada pintu mobil ya. Iya Pak. Pintu mobilnya itu bergeraknya maju mundur. Pernah lihat kan ada mobil yang kalau mobil apa ya? Suka mobil tipe apa ya? Minibus atau mobil bus, mobil bis. Kan suka pintunya itu kalau ngebukanya bukan ngebuka keluar, ditarik ke belakang. Nah, itu rolling. Pernah lihat kan? Pernah terbayang? Bayang Nah, Pak. di bagian ini posisinya dia seperti itu nggak gerakannya? Enggak Pak. Jadi ini kan plat-plat dan konstruksi Pak, yang dimana mereka Oke. tetap. Berarti dia nggak bergerak. Berarti kalau dia nggak bergerak seperti itu, dia bukan fix, bukan rolling kondisi batasnya. Oke, kita geser lagi ke misalnya sendi, tumpuannya sendi, seperti tadi apa? Engsel pintu, dia bergerak nggak? Kayak buka pintu? Tidak Pak. Nggak. Jadi, Oke, berarti kayak itu Pak. nggak masuk ke support itu. Iya Pak. Terus apa lagi tadi tumpuannya? Sederhana, tumpuan roll, tumpuan kabel Pak. Kalau tumpuan jepit itu bergerak nggak? Tumpuan Atau terjepit aja? Biasanya dia nggak bergerak kemana-mana gitu. Terjepit, nggak bisa digeser juga ke depan, nggak bisa digeser ke belakang, nggak bisa digeser ke depan, ke belakang, ke samping kiri, samping kanan, depan, belakang itu nggak bergeser, dijepit. Kayak gitu nggak kondisinya? Lebih ke enggak sih Pak, soalnya mereka nggak ada yang bergerak sama sekali Pak, nggak ada engsel atau sendi atau apapun Pak, hanya profil-profil aja Pak, atau saya yang kurang paham Pak. Jadi seperti bangunan gitu Pak, ini konstruksinya, jadi kayak nggak ada sendi-sendinya, jadi nanti di area sini itu area ruang muat Pak, diisi apa namanya sama oil. Oke, kalau ngebaca dari gambar ini Iya Pak. lebih banyak sepertinya fixed support. Iya Pak. Dia nggak bergerak kan? Iya. Misalkan coba tunjuk kursornya itu di bagian nggak usah mana ya, bagian kanan, paling kanan pojok, paling kanan surface dia nggak ya. Oke. Terus udah stop situ, terus di bagian ini, di bagian kanan ini kondisinya apa ya, kondisi yang ditampilkan itu dia Ini plat bisa berpindah-pindah nggak platnya? enggak Platnya Pak, bisa bergeser, nggak bisa bergeser-geser kan? nggak bisa Pak, plat lambung kapal Pak. Udah nempel, diam aja nempel di situ, Iya, nggak udah bisa digerak-gerak. Berarti dia fix support. ya Pak, fix support Pak. Ini juga ada gear dan gear dan juga profile Oke, itu juga. fix support, itu nggak bisa bergerak juga. Berarti Iya. fix support. Nggak bisa digeser-geser ke kiri, ke kanan, atau diputar-putar, ya berarti udah statis, diam di situ. Berarti diasumsikan dia fix support. Iya Pak. Oke, fix support, terus geser lagi, itu bergerak lagi nggak yang
Ya, yang ini. Nah, tampilan oke, fix support juga. Kemudian sudah fix support, tumpuan kita nggak bisa ngeluarin font misis kalau nggak ada gaya. Kalau Kalau cuman misalkan misalnya kita beri beban di sini, apakah termasuk itu Pak yang bisa bergerak? ya nanti dia akan bisa mengeluarkan font misis ketika ada gaya yang bekerja. Jadi gambarannya ya sama seperti tadi bangku warteg ya, bayangkan bangku rumah makan panjang di warteg kan panjang itu nggak akan keluar font misis kalau nggak ada yang duduk. Oke, baik. Kalau nggak ada yang duduk di atas bangku, nggak keluar Pembebannya font di sini. misis. Nah, sama juga dengan itu, dengan ini. Dia nggak akan keluar font misis kalau nggak ada beban yang dikasih. Kita nggak bisa tahu posisinya akan cracking di mana, patahnya di mana, nggak tahu. Karena nggak ada gaya. Misalnya cuma dipegang-pegang atau dijepit-jepit aja, fix, tapi nggak ada gaya. Misalnya bangku ditaruh, ya sudah ditaruh saja, nggak ada yang duduk. Maka nggak ada gaya yang menerima bangku panjang tadi. Nggak tahu patahnya di mana, nggak akan pernah bisa memperkirakan dia akan bengkok atau akan patah atau akan rusak di titik mana. Ketika ada gaya yang diberikan, taruh gayanya misalnya gayanya taruhnya mau kasih gayanya di mana? Di apa ditunjuk aja di kursornya. Nanti saya berikan pembebanan di sini Pak, di kedua sini, terus nanti ada gaya tekan ke atas yang apa namanya? Kalau gaya tekan ke atas yang air itu bisa nggak sih Pak? Atau dari tekanan samping? Gaya apung, Ya, gaya apung Pak. efek apa namanya? Efek buoyancy ya. Ya, itu juga bisa. Itu berapa besar gayanya? Kita harus tahu juga ya Pak nanti. Harus tahu, karena itu untuk menentukan kondisi batas yang tadi boundary condition. Dan boundary condition ini, kondisi batas ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir font misis. Oke, baik. Kalau misalnya ya sama seperti gambarnya gini, punya software itu adalah kalkulator yang di handphone juga ada kan kalkulator. Misalkan pergi ke warung punya uang 10.000, terus katakanlah misalnya beli minuman harganya 5.000, kira-kira ngitungnya gimana pakai kalkulator? Minuman tadi gimana Pak? Maaf Pak. Punya uang 10.000, oke, kebayang punya uang 10.000, Ya, terus beli minuman yang harganya 5.000. Coba hitung pakai kalkulator. Apa yang dipencet? Pengurangan Pak. Oke, pengurangan berarti nekan angka 10.000, lalu tanda minus ya. Iya Pak. Tanda minus, lalu tekan 5.000, sama dengan enter. Tekan sama dengan keluar hasil 5.000. Itu benar hasilnya. Tapi kalau misalnya karena nggak tahu cara pakai kalkulator, bisa saja misalnya tekan 10.000 dikali dengan sinus 45. Hasilnya berapa? Kalkulator akan keluar hasil. Memang akan keluar hasil. Tapi orang warung pasti akan marah. Oh, ini kok ngitungnya gimana ini? Kok dikali dengan sinus? Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, sama juga dengan yang ini. Dengan apa? Software itu pasti akan ngeluarin gambar, ngeluarin font misis, berapapun angka, misalnya yang tadi nanya, perlu nggak data yang di bawah tuh, data air. Data kan ngasih tekanan air. Ya, mau ngasih tekanan air 10, 20, 30, ya bebas-bebas aja. Software akan ngitung. Cuman kondisi aktualnya akan berbeda. Maksudnya kondisi sebenarnya itu berapa sih tekanan di bawahnya itu yang diterima sesungguhnya. Karena dia berbeda, ya hasil post processing juga berbeda. Ya sama membayangkan tadi kalkulator. Ketika ngitung pergi ke warung 10.000 beli minuman, semestinya dikurang karena nggak tahu pakai kalkulator, ya dikali sinus 30, tekan enter, oh hasilnya sekian. Ketika ditanya kembaliannya kok beda sih hasilnya dengan hasil ini. Nah, itu beda dengan kondisi aktual jadinya. Ya sama dengan balik lagi ke situ. Yang ini. Jadi ya gambarannya itu seperti itu.
ya apapun software-nya, mau software ANSYS, software SolidWorks, Aqua, ANSYS Aqua ya, ANSYS Aqua, Maxuf di kapal juga ada Maxuf ya, dan Iya, Pak. perkapalan itu sama semuanya. Berapapun angka yang dimasukin, angka dummy ya, angka bebas, software akan hitung hasilnya, kemudian dia akan menampilkan post processing, berapapun hasilnya dia akan keluarkan. Ya, cuman yang jadi pertanyaan lagi, apakah hasilnya sesuai dengan kondisi aktual? Ya belum tentu. Sama Oke, tadi baik. pakai kalkulator. Sama seperti membayangkan menggunakan kalkulator, apakah kondisinya sama dengan hitungan yang punya warung? Ya pasti orang warung bilang, oh ini kamu ngitungnya gimana nih? Kok pakai sinus ngitung belanja 10.000 dikali dengan sinus atau dikali dengan kosinus, malah ngitung sudut itu salah hitung. Paling komentarnya kayak gitu. Nah sama juga dengan yang ini nih. Untuk Kondisi aktualnya seperti itu. Oke, Oke, baik, kira-kira Pak. gambarannya seperti itu. Gambaran analognya, gambaran analoginya. Oke, Karena Pak. software akan mengeluarkan berapapun angka yang dimasukkan, dia pasti akan menghitung. Kalau ada istilahnya garbage to garbage, masuk sampah, keluar sampah. Ya kalau Iya. masuknya bebas aja ya pasti juga hasilnya juga hasil sampah. Lalu yang jadi pertanyaan, sampahnya bisa dipakai nggak? Atau cuman buat menampilkan tampilan aja ya? Itu tergantung keperluan dari autornya atau yang menggunakan software. Dia mau menggunakan sampah tersebut atau enggak. Kalau dia nggak gunain, ya berarti dia mencari kondisi batas yang sesuai dengan yang tadi, dengan aktualnya. Oke, baik, Pak. Bapak, saya mau nanya lagi, Pak. Apa namanya? Ya. Kan saya kan mensimulasikan itu satu area bulkhead. Saya sempat bimbingan juga ke Bu Wiwin, dan saya disuruh bertanya, Pak, kalau misalkan untuk apa namanya analisa von Misesnya itu, saya perlu menggambarkan satu bulkhead ini atau saya boleh per gading saja, Pak? Ini kan kalau misalkan di kapal kan ada mainframe dan webframe ya, Pak ya. Ini untuk per satu webframe-nya itu ada segini saja, Pak? Atau saya satu bulkhead penuh atau cuma segini saja boleh, Pak, sebenarnya? Oke, dalam ilmu simulasi itu kita bisa mensederhanakan gambar menjadi gambar yang paling fokus mau disimulasikan di mana. Nah, kenapa hal itu bisa dibolehkan? Di simulasi itu kalau misalkan begini ya gambarannya ya. Misalkan ini kan kapalnya kan luas ya kalau aktualnya ya. Iya, Pak. Misalkan gambar penuh beserta orang-orangnya juga ada di dalam kapal, kemudian ada lampu. Misalnya ini kapal apa nih? Ini Kapal nelayan apa kapal feri atau kapal kapal penumpang? SPOB itu sejenis tongkang tapi ada mesinnya, Pak, mengangkut Oke. oil, Pak. Kapal tongkang ya, berarti Iya. besar kan kapalnya. Kalau misalnya digambar penuh, ya juga nggak efektif untuk mensimulasikan. Misalnya nanti tongkang dia ngangkut barang, ya barangnya juga digambar, ada orangnya dan lain sebagainya. Dan itu bisa mempengaruhi pembebanan di simulasi. Beratnya komputer ya akan jadi terasa berat untuk menjalankan itu. Sehingga dilakukanlah penyederhanaan di bagian mana yang mau dianalisa. Misalnya dipersempit lagi spesifikasinya di titik mana. Itu yang digambarkan. Itu dibolehkan di simulasi. Oke, baik, Pak. Berarti kalau saya udah terlanjur bulkhead nggak apa-apa kan, Pak? Kenapa? Kalau saya udah terlanjur saya gambar satu bulkhead nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Ya, selama komputernya masih kuat. Kalau komputernya nggak kuat, ya difokuskan lagi. Oke, baik. Misalnya ya, ini kan ini nyebutnya apa? Satu bulkhead. Yang satu kotak apa dua kotak. Satu ruang muat. Kalau misalnya komputernya masih kuat, ya dilanjutkan. Kalau enggak, nanti disederhanain lagi, di fokus mana yang mau dianalisa. Retakannya di mana yang mau dianalisa. Di bagian mana, misalnya bisa ditunjuk nggak di frame-nya? Di gambar ini. Retakan Di sih titik rencananya mana di yang area
Yang mau dianalisa di bagian mana? Di area lambung ini, Pak. Oke, kalau misalnya komputernya masih kuat, lanjutkan. Tapi kalau nggak kuat, ya gambar lambungnya aja. Oh, oke, baik, Pak. Tapi waktu sama Bu Wiwin, saya Nggak disuruh perlu gambar gambar atasnya. juga, Pak. Biar kelihatan kekuatannya gitu, Pak. Nah, kalau misalnya dia kelihatan kekuatan, itu nanti kita substitusikan ke ininya, ke kondisi batasnya, ditambahkan di boundary conditionnya. Jadi kalau misalnya menggambar lambung, itu kan misalnya posisi lambung di mana kalau di kapal ini? Digerakin aja kursornya. Oke, dari situ sampai dari mana lambungnya, posisi lambung? Posisi lambung yang U ini, Pak, bagian 4 luar, Pak. Oke, itu posisi lambung yang U ya. Nah, Iya, Pak. kalau misalnya komputernya masih kuat dilanjutkan, tapi kalau enggak nanti sederhanakan hanya di lambungnya aja, gambar lambungnya aja. Gambar lambungnya, terus yang bagian tengah, ini kan ada bagian tengah nih. Iya, Pak. Bagian atau yang apa nyebutnya apa nih? Center. Nah, yang coba kursornya di bagian sini, Pak. Ya, bagian situ. Yang atasnya lagi, atasnya atapnya itu apa tuh? Coba kursornya bergerak ke atas. Ini deck, Pak. Terus ke atas. Enggak. Bukan. Yang kursor yang coba kursornya nggak usah digambarnya, nggak usah muter. Nah, itu bagian itu apa namanya itu? Ini deck, Pak. Oke, itu namanya deck, dan itu yang bagian tengah tadi. Ini center girder, Pak. Oke, deck beratnya berapa? Deck, belum, Pak, belum saya itu, Pak. Nah, kalau misalkan komputernya nggak kuat, nanti kita bisa hitung decknya beratnya berapa, masanya berapa, nanti ditransformasikan, dia akan mendistribusikan gaya, memberikan gaya ke lambung kapal. Jadi misalkan decknya itu beratnya itu katakanlah ya, misalkan ya 100 kg. Nah, berat 100 kg itu gayanya berapa yang diberikan, ya sama seperti membayangkan misalnya 60 kg duduk di kursi panjang yang tadi, kursi warteg, beratnya 60 kilo, gayanya ketika dia duduk nekannya berapa tuh, gaya mendorong si bangku panjang itu. Nah, kalau misalnya komputernya masih kuat ya lanjutin aja, tapi kalau nggak kuat ya disederhanakan menjadi yang tadi, gaya berapa besar ini nih, yang tadi berat dari decknya, terus yang di tengah itu apa tadi apa nyebutnya? Center girder, Pak. Yang pembatas itu yang tengah itu. Ya, rudder girdernya itu beratnya berapa? Berarti dia memberikan gaya ke bawah lambung. Karena kan dia berdiri di situ kan, menopang di situ. Nah, itu kita asumsikan dia ada, tetapi nggak digambar. Cuman kita masukkan ke dalam gaya. Gaya menekan lambungnya berapa, yang menekan lambungnya. Lambung kapal kan posisinya yang U kan? Iya, Pak. Yang U. Nah, berapa gaya yang ditekan lambung itu? Misalnya berat katakanlah misalnya berat girdernya itu 150 kg misalkan beratnya. Saya nggak tahu juga, nanti coba dihitung berapa tuh. 150 kg. Ketika dia neken lambung, gayanya berapa tuh yang diberikan? Oke, baik, Pak. Ya, bayangkan sama seperti orang yang duduk di kursi panjang, kalau beratnya 80 kg, dia duduk di kursi itu, neken bangkunya berapa tuh gaya yang diberikan. Itu yang jadi dimasukkan ke kondisi batas. Kondisi batas ya, Pak. Kenapa hal ini bisa mengurangi beban komputer? Karena dia nggak masuk di meshing. Nanti dia nggak akan melakukan grid di gilder sama deck tersebut. Dia nggak masang-masang meshing grid yang tadi. Jadi pada saat software menghitung, dia nggak ngitungin atas, tapi dia udah disubstitusikan ke gaya.
gaya yang masuk ke dalam lambung kapal yang bekerja. Oke, baik, Pak. Oke, baik, Pak. Dan kalau untuk profil kan di sini kan sebenarnya kalau misalkan Space Cream ada kan ya, Pak, yang profil langsungnya. Nah, kalau saya bikin manual tuh Ya. nggak apa kan? Karena saya nggak tahu cara ngeletakinnya Pak, kemarin. Jadi Buat manual nggak apa-apa. buat manual nggak apa ya, Pak? Ya, Ini selama kayak nanti saya dia buat masih manual bisa gitu. terhubung. Iya, Pak. Jadi saya buat manual gitu terus saya pull gitu, Pak. Soalnya kalau misalkan yang di Iya. apa namanya? Prepare yang apa namanya? Profil saya kurang bisa untuk nempatinnya di mana-mana gitu, Pak. Jadi nggak apa kali ya, Pak ya. Iya, kalau proses gambar itu kan macam-macam. Kayak misalnya gambar di AutoCAD itu, misalkan kita mau di kapal belajar AutoCAD juga pernah, Belajar, Pak. atau gambar drawing. Kan ada di AutoCAD itu kan ada menu yang namanya misalkan mau buat lingkaran, Iya, Pak. terus lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil lagi, tapi lingkaran kecil itu berkeliling, mengelilingi Iya. Nah, bisa juga dibuat manual. Misalkan lingkaran kecilnya itu dibuatnya ada 10. Berarti 10 kalau sudut itu 360 derajat, 360 dibagi 10, 36. Jadi tiap lingkaran itu memiliki sudut 36, 36, 36, 36. Bisa dibuat manual, misalnya 36 derajat, terus digeser lagi, 36 derajat, digeser lagi, 36 derajat, itu kan manual. Iya. Nah, kalau juga ada menunya di situ. Ya kalau misalnya belum ketemu ya bisa sama aja. Mau manual mau otomatis, yang penting dia sama seperti itu. Oke, baik, Pak. Oke, untuk sementara itu masih ada lagi atau gimana? Sudah sih, Pak, sepertinya, Pak. Nah, Pak, kalau misalkan Oke, kalau sepenglihatan Bapak untuk meshing bangunan yang seperti ini sebenarnya lama nggak sih, Pak? kalau itu ngelihatnya, saya ngelihat spesifikasi komputernya dulu, nanya speknya berapa komputernya, RAM-nya berapa yang dipakai. Namanya 8, Pak. RAM-nya 8, itunya OS-nya, bukan OS. Tapi kalau untuk meshing dan Prosesor. running saya nanti pindah ke komputer lab, Pak. Komputer saya tidak kuat, Pak. Ya, kalau 8 ya, untuk 8 itu bisa masuk ke sana, tapi kalau udah masuk yang mesh-nya agak rapat, mungkin agak berat ya, agak berat ke running-nya. Kalau nggak kuat komputernya, maksudnya RAM-nya overload ya, nggak kuat itu overload, kelebihan software-nya itu keluar sendiri, ketutup. Iya, Pak. Error ya, Pak Yang ya. dia apa? Ya error atau ketutup. Itu ya dia udah ada indikasi mengarah not support, kurang kuat dia. Berarti Oh, kalau itu ya diturunkan lagi jumlah meshing-nya. Mesh-nya diturunkan, atau yang tadi gambarnya disederhanakan, lalu yang gambar deck-nya sama grildernya itu ya itunya ditransformasikan menjadi gaya. Ya bayangkan sama seperti tadi orang yang duduk di papan panjang, di papan yang panjang, ditambahkan gaya di situ. Oke, baik, Pak. Jadi dia mengurangi beban mesh. Tujuannya itu mengurangi beban meshing-nya. Karena kalau komputernya kuat ya lanjutin aja sampai gambar deck sama yang gildernya tadi. Oke, baik, Pak. Di itu. Tapi kalau nggak kuat ya disederhanakan. Baik, Pak. Sudah sih, Pak, dari saya, Pak. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, oke. Kalau sudah, saya rasa cukup ya. Nanti bisa ketemu lagi di minggu depan ya. Nanti dikasih tahu ke temannya ya. Karena kalau nggak salah kemarin itu ada cukup banyak ya waktu pertama kali berapa orang yang kemarin waktu inget nggak? Bertiga, Pak, untuk pertama kali waktu itu, Pak. Kayaknya ada nambah lagi, ada yang tiba-tiba masuk itu bukan ya atau gimana?
kurang tahu Pak saya Pak. Kalau misalkan yang sama Bapak cuma berdua aja sih Pak kalau misalkan emang yang dosen pembimbingnya Pak. Tapi kalau Oh misalkan gitu. ya seperti itu Pak. Oke. Gitu. Iya, iya. Oke, Nanti terima kasih. diinformasikan ya apa yang dengan saya masih pembimbingnya. Oke, baik Pak, nanti saya Oke, informasikan untuk Pak. minggu depan. Kemudian nanti recordnya atau rekamannya tolong diupload di Edmodo untuk dokumentasi diskusinya. Oke, Baik. cukup ya karena tidak ada pertanyaan lagi. Saya rasa cukup untuk diskusinya, bisa ditutup dan dilanjutkan dengan yang berikutnya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya Pak. Selamat siang. Pak, Assalamualaikum Pak. Sebelumnya ini sudah mendekati waktu zuhur. Apa-apa dilanjut aja? Apa atau Oke, nanti atau gini aja, kita break dulu ya. Nanti ketemu lagi jam 2. jam 2 Jam dengan 2, yang link yang sama ya, ya Pak? ya dengan link yang sama jam 2.00. Baik Pak. 14.00. Oke, Baik. saya break dulu, kita break, nanti kita ketemu lagi jam 2.00 untuk shift paginya sampai jam segini, nanti ketemu lagi jam siang ya, jadi double shift lanjutan jam 2.00, 16.00, nanti kita ketemu di jam 14.00 dengan link yang sama, virtual Zoom yang sama. Oke, Baik, untuk Pak. virtual Zoom-nya saya tutup, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang. Saya izin live ya Pak. Ya.